Di video kali ini kita lanjut ke penghitungan PBB terutang untuk PBB sektor perhutanan. Nah, ini adalah informasi mengenai contoh kasusnya ya. Ini ada sebuah perusahaan yang memiliki IUP untuk hutan alam ya. Kemudian informasi mengenai luasan areal ada di sini. Oke. Kita identifikasi bahwa ini ada area produktif sampai area lainnya. Mungkin hal yang bisa kita cermati bahwa untuk area lainnya ya, ini tidak termasuk kategori areal yang dikenakan PBB. Ya. Sedangkan yang lainnya nanti akan kita tentukan berapa NJOP-nya, kemudian akan kita jadikan dasar untuk pengenaan PBB. Nah, informasi pertama yaitu adalah ada hasil produksi untuk pada area produktif gitu ya. Bahwa di sini dijelaskan ada dari Januari sampai Desember beserta harga per meter kubiknya. Oke, nanti akan kita gunakan dalam menghitung NJOP untuk area produktif. Karena untuk area produktif kita akan menghitung menggunakan pendekatan pendapatan. Nah, kemudian diinfokan juga mengenai rasio biaya produksi dan angka kapitalisasi serta NJOP bumi untuk areal tidak produktif. Sebenarnya, informasi mengenai rasio biaya angka kapitalisasi ini sudah diberikan di CAP 185 PJ 2020 ya. Jadi, teman-teman bisa mencari sendiri informasi di CAP tersebut. Ini pun sudah disesuaikan ya. Untuk area tidak produktif, informasinya adalah per pulau, nanti ada NJOP-nya di CAP tersebut. Dan di soal ini hanya diinformasikan bahwa NJOP-nya adalah sebesar 803 per meter persegi. Kemudian diinfokan juga bahwa ada NJOP untuk areal belum produktif perhutanan dan areal emplasemen perhutanan, ya, yaitu masing-masing sebesar 588.000 untuk areal belum produktif dan sebesar 1 juta untuk areal emplasemen. Sedangkan untuk areal pengaman perhutanannya dilakukan atau besarnya adalah 95% dari NJOP areal belum produktif. Oke, selesai informasi cukup banyak di sini ya, nanti akan kita gunakan dalam proses penghitungan PBB terutang. Kemudian untuk jenis bangunan ya, saya rasa teman-teman juga sudah paham bahwa yang perlu kita perhatikan, informasi krusial dari tahap ini adalah bahwa kita harus mengidentifikasi bahwa untuk kriteria bangunan umum ya, itu nanti akan menggunakan NJOP berdasarkan teknik meter persegi, sedangkan untuk yang bangunan khusus kita menggunakan teknik survei kuantitas ya. Itu saja kayaknya yang perlu kita identifikasi ketika kita menghitung NJOP bangunan. Kemudian kita mulai hitung nih ya. Pertama kita lihat bahwa untuk NJOP bumi area produktif ya, yang pertama cukup kita total berapa hasil produksi dia selama setahun ya. Saya rasa ini penting, tinggal dijumlahkan aja. Kemudian kita juga perlu tahu berapa pendapatan dia selama setahun. Nah, sebenarnya harga rata-rata ya, kan kita tahu bahwa untuk pendapatan kotor ya, pendapatan kotor itu didapat dari hasil produksi ya, sesuai dengan di CAP ya, sesuai dengan PM 186 dikali dengan harga jual rata-rata gitu ya. Nah, ingat bahwa di PMK menyebutkannya adalah hasil produksi, bukan hasil yang terjual ya. Jadi di soal ini sebenarnya tanpa menghitung harga rata-rata pun, karena yang diinformasi di sini adalah hasil produksi itu ternyata sudah diketahui harga per meter kubiknya ya. Sebenarnya kita cukup ini nih, nilai ini sebenarnya sudah merupakan NJOP areal produktif. Lain halnya jika teman-teman menemui bahwa ternyata diketahui ada hasil produksi dan total penjualan. Nah, jika ditemukan seperti itu, teman-teman perlu melihat berapa harga rata-rata penjualannya ya, baru nanti dikalikan dengan hasil produksi, bukan hasil yang terjual ya. Untuk di perkebunan
bahasa di PMK-nya adalah hasil produksi selama setahun. Oke. Sehingga untuk area produktif, ya, kita pertama ngelihat berapa hasil produksinya, diinformasikan hanya sebesar 883 meter kubik, maksud saya. Kemudian harga jual rata-ratanya sebesar 312.877, sehingga kita dapat pendapatan kotor. Nah, kemudian di ketentuan yang saat ini berlaku mengatakan bahwa rasio biaya untuk PBB sektor perhutanan yaitu sebesar 75% dari pendapatan kotor. Jadi, dari pendapatan kotor sebanyak 276 juta ini, ya, ditetapkan melalui Cap 185 tahun 2020 bahwa 75% dari 276 juta ini merupakan biaya. Sehingga kita dapatkan pendapatan bersihnya, ya, secara matematis yaitu sebesar 25% dari pendapatan kotor. Ya, jadi kita ketahui bahwa pendapatan bersihnya sebesar 25% dari 276 juta, ya, itu sebesar 69.067.500. Kemudian kita kalikan dengan angka kapitalisasi sebesar 8,5 dan kita ketahui NJOP untuk areal produktif sebesar 587 juta. Nah, kemudian untuk NJOP bumi, nah selanjutnya kita tinggal memastikan atau menyesuaikan dengan informasi yang ada di soal bahwa untuk ini tadi baru saja kita temukan, ya, area produktif kita menggunakan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk area belum produktif, ya, diketahui luasnya dan diketahui NJOP per meter perseginya. Demikian halnya areal tidak produktif dan areal emplacement, ya, sudah diinfokan mengenai luasan dan NJOP per meter perseginya. Ya, ini lebih ringkas soalnya dibanding yang kita bahas di PBB sektor perkebunan. Kemudian untuk areal pengaman, ya, kita ketahui luasnya dan diketahui bahwa NJOP per meter perseginya adalah sebagian dari disesuaikan dari NJOP per meter persegi areal belum produktif. Oke, sehingga kita dapatkan untuk NJOP buminya sebesar 78 triliun. Gitu ya, teman-teman, ya. Oke, sip. Saya rasa angka berikutnya teman-teman sudah tahu bahwa kemudian untuk NJOP bangunan kita cukup mengkalikan luas dengan NJOP sesuai dengan teknik yang benar. Untuk umum kita menggunakan teknik meter persegi, ya. Sedangkan untuk yang bangunan khusus kita menggunakan teknik survei kuantitas, ya. Kemudian dengan matematis sederhana teman-teman dapatkan NJOP-nya sebesar 7,9 miliar. Angka berikutnya, saya rasa sudah paham teman-teman bahwa untuk mencari NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, kita jumlahkan antara NJOP bumi dengan NJOP bangunan. Ya, ketemu nilainya berapa, kemudian kita masukkan, ya, kita masukkan ke penghitungan di format yang sesuai dengan SPPT, bahwa ada NJOP sebagai dasar pengenaan dikurangi dengan NJOP TKP, ya, kemudian dikalikan dengan persentase NJKP sebesar 40%, sehingga kita dapatkan NJKP sebagai dasar penghitungan PBB. Oke. Kemudian sampai kita kalikan dengan tarif 0,5%, kita dapat PBB terutang nomor 6, sampai akhirnya nomor 9 yaitu PBB yang masih harus dibayar. Sekali lagi bahwa bagian paling krusial dalam menyelesaikan kasus PBB terutang yaitu adalah di mengidentifikasi objek pajaknya, ya, identifikasi cerita bagaimana mengaplikasikan ketentuan, ya, dalam menyelesaikan suatu kasus. Selesai ketika sudah ketemu berapa NJOP-nya, teman-teman sudah terbiasa menghitung berapa PBB terutangnya. Tapi pastikan bisa mengidentifikasi soalnya. Informasi di soal bisa teman-teman ekstrak, ya. Teman-teman aplikasikan ke dalam proses penghitungan PBB terutang. Oke. Saya rasa materi di pembelajaran kali ini sampai sini saja. Pastikan nanti teman-teman bisa mengaplikasikan. Kali ini adalah kita bahas mengenai hutan alam, ya.
Sedangkan yang hutan tanaman sudah mirip dengan yang PBB perkebunan yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga ini di soal kali ini kita menggunakan pendekatan pendapatan. Semoga teman-teman bisa mulai memahami, karena nanti ketika kita ngomongin PBB pertambangan, ya, kita juga sudah mulai masuk ke pendekatan pendapatan. Oke, terima kasih.